Halo, baiklah. Di sini saya Ari Antoni Subarani dari kelas CE2A dengan NIM 2105 112013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video saya tentang implementasi dan kegunaan metode numerik dalam dunia teknik informatika. Metode numerik. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan aritmatika biasa seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Perhitungan ini akan sangat membosankan jika dikalau secara manual. Oleh karena itu, perhitungan dengan metode numerik akan lebih mudah dilakukan jika dihitung menggunakan program komputer. Program komputer untuk perhitungan metode numerik bisa menggunakan bahasa pemrograman seperti Fortran, bahasa C, bahasa C++, Java, Python, dan PHP. Keuntungan dari metodik numerik yaitu 1. Solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Jadi dalam suatu persoalan matematika yang rumit, itu pasti nilainya itu didapat dengan metode numerik ini, baik itu dia dengan cara pendekatan atau langsung nilainya. Dan kedua, dengan bantuan komputer. Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat serta hasil yang diperoleh dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. Jadi dengan penggunaan operasi seperti bahasa pemrograman tadi, itu dapat mempermudah kita mencari persoalan masalah matematika dengan menggunakan komputer. Kemudian yang ketiga, tampilan hasil perhitungan dapat disimulasikan. Kemudian kelemahan metode numerik. Nilai yang diperoleh berupa pendekatan atau hampiran. Jadi kalau kelemahannya itu nilainya itu dia hanya pendekatan, tidak pas. Jadi mungkin itu yang akan menjadi sedikit kelemahan dari penggunaan metode numerik. Kemudian yang kedua, tanpa bantuan komputer, proses perhitungan akan berlangsung lama dan berulang-ulang. Tentu dengan metode numerik ini yang memiliki banyak iterasi dengan pencapaian error atau galat yang hampir atau pas. Tentu kalau kita melakukannya itu secara manual, mungkin akan lama dan meribet, memperbanyak langkah-langkah yang ada di kertas kita gitu. Jadi kita akan mungkin bisa jadi melakukan kesalahan pada proses penghitungan ataupun cara yang kita gunakan masih salah. Kemudian di sini akurasi dan presisi. Pada gambar A dan C, pada gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan seseorang telah berhasil mengenai bagian tengah sasaran. Tersebut dapat kita katakan pula tembakan pada kedua gambar tersebut akurat. Akurat dalam hal ini dapat diartikan suatu kondisi di mana kedekatan lubang peluru dengan pusat sasaran. Secara umum akurasi diartikan sebagai tingkatan kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai sebenarnya. Terdapat dua buah cara untuk mengukur akurasi, yaitu satu, metode pengukuran akurasi antara lain error absolut dan error relatif. Error absolut itu dia merupakan nilai absolut dari selisih antara nilai sebenarnya. Pengukuran lain yang sering digunakan untuk mengukur akurasi yaitu tadi error relatif. Berbeda dengan absolut, relatif membagi selisih antara nilai sebenarnya. Jika tadi nilai absolut tadi itu mengurangi nilai sebenarnya, maka di error relatif ini dia akan membagi nilai yang sebenarnya, antara nilai sebenarnya. Kegunaan metode numerik. 1. Untuk menyelesaikan masalah matematika yang efektif dan efisien. Seperti tadi yang di keuntungan tadi memakai metode numerik, itu dapat lebih efektif penggunaannya dan lebih efisien dalam pencapaian hasil akhirnya. Dan yang kedua, sarana yang efisien untuk mengenal karakteristik komputer dan mendesain algoritma
diagram alur dan menulis program komputer sendiri. Jadi dengan metode numerik kita dapat melakukan metode numerik itu di dalam bahasa pemrograman tadi yang berupa basis algoritma. Jadi itu tadi diagramnya itu langsung tertulis secara alurnya itu berurut dan menuliskan program komputer sendiri. Begitu. Kemudian yang ketiga, dapat mempercepat proses perhitungan matematis yang berulang dengan bantuan komputer atau komputasi berupa operasi aritmatika tanpa adanya kesalahan. Jadi seperti yang tadi dikatakan di keuntungan dan kelemahan. Kalau di kelemahan dibilang tadi kalau menggunakan secara manual pasti akan mempersulit. Karena sistem di metode numerik itu dia berulang-ulang. Jadi jika kita menggunakan komputer itu maka akan lebih mempermudah kita karena dia sudah ada disesuaikan dengan sistem algoritmanya. Jadi akan dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu permasalahan metode numerik, suatu permasalahan matematika dengan menggunakan metode numerik ini. Kemudian implementasi di dunia teknik informatika. Satu, dalam pengoperasian komputer. Nah, masuk di dalam pengoperasian komputer ini, kita dapat melihat orang di kantor-kantor itu sudah menggunakan sistem komputer untuk menyelesaikan data-data accounting di dalam perusahaan tersebut. Jadi, misalkan di perusahaan itu, setiap orang itu pasti menggunakan yang namanya Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel itu bisa melakukan proses aritmatika dengan metode numerik. Jadi kita tinggal hanya perlu memasukkan rumus yang ada di persoalan matematika ke dalam Microsoft Excel. Jadi otomatis komputer akan menyelesaikan permasalahannya, langsung mengoperasikannya. Jadi itu adalah salah satu implementasinya. Kemudian selanjutnya dalam aplikasi pendeteksi gempa. Mungkin kita sering dengar aplikasi pendeteksi atau perancang simulasi gempa. Jadi data-data yang berupa angka seperti masukan data besaran skala gempa itu dapat dicatat ke dalam komputer. Dan data-data itu bukanlah angka yang hanya sedikit. Data yang mungkin nilainya itu digitnya banyak. Dan sistem operasi itu pasti dia akan menjumlahkan dan mengurangkan ataupun mengalihkan dengan data-data sebelumnya. Jadi dia akan mengakumulasikan dengan data gempa sebelumnya. Maka di situ bisa menjadi acuan datanya untuk mendeteksi gempa di kemudian harinya. Implementasi metode numerik juga ada di dalam pengerjaan sistem komputer. Jadi di dalam sistem komputer itu ada yang namanya galat pembulatan. Jadi setiap angka yang memiliki banyak digit koma di belakangnya akan dibulatkan oleh sistem komputer menjadi 6 di belakang digit komputer. Begitu. Jadi misalnya kalau ada contohnya nilai itu 1,5555678 itu melebihi banyak dari 6 digit, maka di sistem komputer dia akan melakukan galat pembulatan untuk mempersingkat angka yang ada di dalam sistem komputer. Dan juga implementasi metode numerik seperti interpolasi di dalam pembuatan grafik di Microsoft Excel. Jadi di dalam Microsoft Excel ada yang namanya grafik. Nah, kita untuk menghaluskan grafik yang kasar itu, yang naik turun dia tajam, untuk menghaluskannya kita dapat menggunakan metode interpolasi di dalam penggunaan Microsoft Excel pada grafik itu. Oke, mungkin sekian itu
yang dapat saya sampaikan di dalam video presentasi saya implementasi metode numerik dalam dunia teknik informatika. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan sekian dari saya, terima kasih.